lantas disuruh tidur telentang di atas tikar anyaman daun pandan. Lalu Ki Badar kembali membakar kemenyan. Tubuh Arianti diasapi dengan asap kemenyan. Lantas Arianti disuruh berdiri. Arianti ya hanya mengikuti perintahnya Ki Badar. Arianti terkejut sampai hampir terjungkal. Buto ijo itu lidahnya menjulur panjang, meneteskan lendir yang begitu kental. Matanya bulat sebesar kepalan tangan. Hidungnya seperti hidung seekor babi, dengan telinga runcing, rambut gimbal acak-acakan, baunya apek serta anyir menyeringai ke arah Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Masih ingat dengan Arianti? Sosok perempuan kaya raya yang mati dengan kondisi begitu mengenaskan. Jenazahnya membusuk. Lantas waktu mau diurus malah menghilang dari kamar dan ditemukan di Pacilingan atau tempat kolam pembuangan limbah kamar mandi dan WC. Kondisi Arianti yang waktu itu selepas pemakaman malah bergentayangan meneror warga kampung Rancak Senggang. Yang akhirnya Ustadz Tholib yang curiga. Waktu itu bersama warga datang ke rumahnya Mang Jana dan Birumsah, menanyakan apa yang dilakukan oleh Arianti semasa hidupnya. Dan dari mulut Mang Jana inilah memperkuat kecurigaan dan dugaan dari Ustadz Tholib ataupun warga di Rancak Senggang, yang memang ternyata semasa hidupnya si Arianti ini muja setan, muja siluman. Lalu di situ Mang Jana pun menceritakan kisah lengkap dari Arianti dari awal sampai akhirnya menjadi pemuja sosok bangsa siluman. Arianti adalah anak sematawayang dari Mang Jana dan Birumsah. Arianti dulu merupakan janda yang begitu kaya raya. Harta melimpah, sawah kebun empang di mana-mana. Hidupnya berpoyak-poyak dan memandang orang lain dengan sebelah mata. Arianti memang dikaruniai paras, tubuh, wajah yang begitu cantik dan menawan. Bisa dibilang Arianti ini kembang desa di Rancak Senggang yang jadi rebutan para pemuda ataupun duda yang ada di sana. Namun di antara sekian banyak pemuda, duda yang datang melamar atau hanya sekedar mendekati Arianti, tak ada satupun yang menarik minatnya Arianti. Entah sudah berapa puluh laki-laki yang sakit hati, ditolak, tak diterima, bahkan banyak pula di antaranya yang mendapat caci maki serta hinaan dari Arianti. Arianti ini orang miskin. Ibu bapaknya itu hanya panyawah, buruh tani yang mengelola sawah milik juragan Sobari. Namun Arianti ini bertingkah layaknya seperti anak orang kaya. Sukanya dandan, bersolek, tak pernah mau membantu pekerjaan rumah, apalagi membantu orang tuanya di sawah. Bahkan Arianti ini memperlakukan Mang Jana dan Birumsah seperti layaknya pembantu yang harus melayani dan mengabulkan semua keinginan Arianti. Tak jarang Birumsah harus sampai berhutang
untuk memenuhi keinginan Arianti, seperti membeli pakaian bagus atau sekedar beli bedak make up yang sebenarnya norak ketika dikenakan oleh Arianti karena tak sesuai dengan kondisi hidupnya Arianti. Gaya elit ekonomi sulit betul-betul jadi pedoman hidupnya Arianti. Nah, satu ketika waktu itu sedang musim panen. Orang tua Arianti yang menggarap 3 petak sawah milik Juragan Sobari tentunya pagi-pagi buta sudah berangkat ke sawah untuk bekerja. Sedangkan Arianti ya masih tidur, molor, bangun pagi, mandi, bersolek, dandan, dan kadang cuma nongkrong selepas makan di depan rumah. Nah, waktu itu si Arianti mau beli bedak ke warung. Warungnya Mang Juhana. Nih, Mang Juhana udah dari dulu ngewarungnya. Mau beli bedak dia. Nah, ketika menuju ke warung Mang Juhana, di jalan dia papasan sama Kang Dadang, diikuti 2 kawannya. Kang Dadang ini adalah anak laki-laki dari pasangan Juragan Sobari dan Bu Ayu. Melihat di kejauhan ada Kang Dadang, si Arianti ini udah salting duluan. Karena memang dari dulu Arianti ini ingin sekali bersanding dengan Dadang. Selain Dadang ini orang berpendidikan, berparas rupawan, tubuhnya kekar, ditambah Dadang ini anak orang paling kaya di Rancak Senggang. Arianti merapihkan pakaiannya, membusungkan dadanya, berjalan melenggak-lenggok menuju ke arah Dadang yang sedang jalan kaki sambil berbicara dengan 2 kawannya. Ketika berpapasan dengan Kang Dadang, jantung Arianti berdebar kencang. Sambil tersenyum genit, Arianti pun mengerlingkan mata lantas menyapa Kang Dadang. "Kang, mau kemana Kang Dadang ini?" "Biasa, Neng. Mau ke sawah, mau ngawasin para pekerja yang lagi pada panen." "Oh, ke sawah. Rajin amat Kang Dadang ini. Padahal kan sudah ada yang kerja. Ngapain coba Kang Dadang repot-repot ke sawah segala? Kan kotor, Kang," ucap Arianti. Namun Dadang hanya membalas itu dengan senyuman saja, lantas memalingkan muka. "Mangga, Neng, mau langsung ke sawah," ucap Dadang yang begitu cuek melewati Arianti begitu saja. Di sini Arianti tentunya kecewa. Dadang ini tak terpengaruh oleh paras rupawannya. Sampai manyun si Arianti. Buru-burulah dia pergi ke warung. Selepas beli bedak dan lipstick kesukaannya, dia pun langsung pulang dan bertekad dalam hati ingin mendapatkan Kang Dadang. Sore hari, ibu bapaknya pulang dari sawah. Rumah masih berantakan. Bekas makan belum dicuci sama sekali. Masih berserakan di atas meja. Ibunya hanya menggelengkan kepala. Sedangkan Arianti dengan santainya hanya duduk di depan rumah. Malam harinya, Arianti bertanya kepada Mang Jana bapaknya. "Pak, itu Kang Dadang anaknya Pak Sobari memang tiap hari ke sawah?" "Ya iya atuh, Neng. Kang Dadang itu kan anak satu-satunya Pak Sobari. Dan beliaulah yang tentunya nanti meneruskan usaha Juragan Sobari. Makanya semua pekerjaan itu sudah ditangani oleh Kang Dadang. Dari mulai ngawasin yang panen, ngasih pupuk segala macam, itu Kang Dadang yang nyuplai ke para petani." "Oh, jadi tiap pagi Kang Dadang itu ke sawah?" "Ya iya, emangnya kenapa?" "Enggak kok, Pak. Tadi papasan sama Kang Dadang pagi-pagi." Oh, itu saja jawaban dari Mang Jana. Nah, esoknya biasa
Mang Jana Birumsah berangkat ke sawah. Nah si Arianti karena tahu Dadang sering ke sawah tiap hari, yang biasanya nggak mau ke sawah sama sekali karena takut kotor. Tapi pagi itu dia menyusul ibu bapaknya ke sawah dengan alasan membawa bekal makanan. Berangkatlah Arianti dengan pakaian yang tak seharusnya dikenakan orang yang ke sawah. Berdandan begitu cantik, jalan di pematang sawah, dan terlihat sosok Kang Dadang yang sedang duduk ngerokok di saung sawah mengawasi para petani yang panen termasuk Birumsah dan Mang Jana. Arianti pun langsung menuju ke saung sawah. Kang, Neng Arianti, tumben Neng ke sawah. Ini loh Kang, nganter bekal makanan buat ibu sama bapak, ucap Arianti sambil tersenyum. Bekal makanan dia sodorkan dulu kepada ibu bapaknya yang kaget setengah mati anaknya nyusul ke sawah. Lepas ngasih makanan ke ibu bapaknya yang hanya melongo menatap sang anak, Arianti malah ke saung duduk tepat di samping Kang Dadang. Bau wangi dari tubuh Arianti tercium oleh Dadang. Namun bukannya tertarik, Dadang malah duduk geser menjauh dari Arianti. Lah di sini sakit hati dong Arianti. Namun dia tak putus asa. Berbagai jurus dia keluarkan untuk merayu Kang Dadang. Duh, panas banget ya Kang, ucap Arianti sambil membuka beberapa kancing bajunya. Dadang tak sengaja menengok. Astagfirullahaladzim Neng, itu kancingnya atuh dipakai, jangan dibuka, ucap Dadang. Gak apa-apa Kang, gerah, ucap Arianti. Ini ya Allah ya Robi, kelakuan si Arianti betul-betul luar biasa, hina banget. Di sini Dadang bukannya suka, dia malah begitu risih dengan Arianti yang seperti itu. Sampai akhirnya Dadang malah keluar dari saung meninggalkan Arianti sendiri di sana. Makin kecewalah si Arianti. Dadang tak tergoda sama sekali. Sampai dia pun pulang ke rumah, esoknya dia tetap lagi datang ke sawah. Namun beberapa kali menggoda Dadang dan tak berhasil, Arianti betul-betul kecewa dan baru tahu dari omongan para tetangga ternyata Kang Dadang sudah bertunangan dan sebentar lagi, sekitar 4 bulan, mau melangsungkan pernikahan. Di sini Arianti pun berpikir keras mencari cara gimana bisa menaklukkan Dadang. Akhirnya di satu malam, Arianti pun curhat ke bapaknya. Mang Jana yang mendengar Arianti ingin bersanding dengan Dadang, tentunya terkejut, menasehati Arianti. Loh, Kang Dadang itu sudah punya tunangan, bentar lagi juga mau nikah. Kamu jangan ganggu hubungan orang. Namun di sini Arianti marah ke bapaknya, membentak sang bapak, bahkan meminta sang bapak untuk membantu dirinya agar bisa menaklukkan Dadang. Akhirnya di sini, karena dipaksa oleh sang anak sematawayang yang begitu dia manjakan, Mang Jana pun menyanggupi. Lantas esoknya, Mang Jana sepulang dari sawah, lepas maghrib mengajak Arianti menemui seorang dukun yang tinggal di ujung kampung mereka yang bernama Ki Badar. Maksudnya apa? Mau minta bantuan Ki Badar untuk melet si Dadang. Tibalah nih di rumahnya Ki Badar, rumah panggung sederhana di bawah kaki gunung yang agak terpencil jauh dari pemukiman. Pohon-pohon hutan jati berjejer rapat di belakang rumahnya Ki Badar. Mang Jana tiba di depan rumah mengetuk pintu beruluk salam. Ki Badar membuka pintu lantas mempersilahkan Jana dan anaknya masuk ke dalam. Tumben kamu Jana, malam-malam datang kemari. Ada apa?
Ini Ki, sebenarnya yang ada perlu bukan saya, tapi anak perempuan saya ini Ki. Loh, si Neng gelis. Ada apa Neng? Sok, ngomong saja sama Aki. Nanti Aki pasti bantu. Asal bayarannya sesuai, ucap Ki Badar. Gini Ki, terus terang saja, saya ini jatuh cinta sama laki-laki. Namanya Kang Dadang, anak Juragan Sobari. Oh, anak si Juragan. Ya kalau sama Neng mah cocok. Itu ganteng, Neng gelis. Cocok. Memangnya masalahnya apa? Ya itu Ki, si Kang Dadang ini ternyata sudah punya calon. Dan saya pengen minta bantuan Agi agar Kang Dadang memutuskan calon istrinya dan mau bersanding dengan saya Ki. Aduh, agak berat Neng. Tolonglah Ki, berapapun yang Aki minta nanti bapak saya bayar. Kurang ajar bocah. Ki Badar pun manggut-manggut dia. Ada Neng, ada sebenarnya. Ada apa Ki? Ya ada. Ada sesuatu yang bisa membantu keinginan kamu Neng. Aki punya sebuah asihan ilmu pemikat, gendam pemikat. Namanya gendam si kebo dongkol. Kalau Neng mau, akan Aki berikan ilmu itu. Tentunya tak gratis. Gak apa-apa Ki, gak apa-apa. Berapa kira-kira Ki? Lalu Ki Badar di sini menyebutkan nominal uang yang membuat Mang Jana sedikit menganga. Lawong yang diminta oleh Ki Badar itu hampir 1 bulan penghasilannya. Aduh Ki, apa nggak bisa lebih murah lagi? Ya nggak bisa Jana. Itu sudah paling murah. Ini dijamin. Kalau nggak bisa menaklukkan si Dadang, uang itu akan Aki kembalikan. Garansi ini ternyata. Lalu di sini Mang Jana pun dengan terpaksa karena dicubit oleh anaknya setuju dengan uang yang diminta oleh Ki Badar. Lalu di sini Ki Badar mengatakan akan memandikan dulu Arianti sebelum dimasuki ilmu pengasihan ke tubuhnya Arianti. Arianti pun setuju. Malam itu juga nih, Ki Badar mengambil kembang 7 rupa dari kebun di belakang rumah yang memang tersedia ditanam oleh sang istri. Lantas selepas itu disaksikan oleh Mang Jana, Arianti pun berganti pakaian mengenakan kain samping milik istri Ki Badar. Lalu di belakang rumah di kamar mandi yang terpisah ditonton oleh Mang Jana sang bapak. Arianti duduk bersimpuh di atas tatakan batu, lalu mulai dimandikan dengan air kembang oleh Ki Badar sambil merapalkan mantra-mantra. Selepas selesai prosesi dimandikan, Arianti pun diajak masuk kembali ke dalam. Mang Jana hanya terus mengikuti. Arianti berganti pakaian, lalu di dalam kamar ritual, Ki Badar memberikan air jampi kepada Arianti untuk diminum. Lalu membawa tangan kanan Arianti bersalaman. Dan Ki Badar pun mengajarkan rapalan ilmu gendam kebo dongkol yang nantinya harus Arianti amalkan agar bisa menaklukkan Kang Dadang. Prosesi pengijazahan istilahnya selesai. Arianti sampai hafal di luar kepala. Lalu Ki Badar berkata, Neng, mantra itu harus kamu dawamkan dan tiupkan ke makanan yang nanti akan dimakan oleh si Dadang. Jangan lupa, kemenyan ini kamu bawa dan kamu bakar setiap kali kamu mau merapalkan mantra itu. Rapalkan tiap malam. Semakin banyak semakin baik, semakin kuat pula pengaruh dari ilmu gendam ini. Lepas itu, mereka berdua pamitan. Dan Mang Jana menyalami Ki Badar sambil menyerahkan sejumlah uang.
Ki, ini mah sebagian dulu. Sisanya nanti saya cicil pasca hasil panen udah dijual. Nganjuk si Ateh, ngutang. Ya habis gimana lagi atuh Ki? Ya sudah. Gak apa-apa. Tapi ingat, harus kamu bayar. Ucap si Ki Badar. Mang Jana dan Arianti pun pulang. Di perjalanan, Arianti bertanya, Pak, emang makanan kesukaan Kang Dadang apa? Kue cucur, besok Bapak beliin. Bener ya Pak? Bener. Apa sih yang enggak buat anak Bapak? Ucap Mang Jana tersenyum paksa. Nah besoknya nih, Mang Jana beli sepiring kue cucur. Lalu diserahkan kepada Arianti. Dan malam harinya selepas Arianti mandi kembang, kue cucur itu pun dirituali oleh Arianti. Arianti duduk bersila di dalam kamar. Sepiring kue cucur dan tempat pembakaran kemenyan dengan arang yang sudah menyala. Parukuyan disebutnya. Dan di depan parukuyan itu ada kembang 7 rupa serta sesaji. Kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, dan air putih yang ditaburi oleh kembang mawar. Arianti pun mulai membakar menyan putih yang diberikan oleh Ki Badar. Ketika asap kemenyan mengepul, gendam kebo dongkol langsung dirapalkan oleh Arianti. Asihan aing si kebo dongkol dipengkol dikakolongkeun. Dicacag dikaparakeun, ditungkulkeun sia anut, ditanggahkeun sia nurut. Mangka welas mangka asih, Dadang Ramdhani bin Sobari. Bayah sia ka aing, bayah sia ka aing, bayah sia ka aing. Asihan aing si kebo dongkol, dipengkol dikakolongkeun, dicacag dikaparakeun. Ditungkulkeun sia anut, ditanggahkeun sia nurut. Mangka welas mangka asih, Dadang bin Sobari, bayah sia ka aing, bayah sia ka aing, bayah sia ka aing. Mantra itu terus diulang-ulang oleh si Arianti. Kemenyan habis, kembali dibakar, mantra didawamkan kembali sampai bibir terasa jeding, kering akibat terus melantunkan mantra gendam kebo dongkol. Selepas itu, kue cucur pun disimpan oleh Arianti. Nah, esok paginya jam 8 Arianti berdandan begitu cantik. Tak lupa di depan pintu rumah sambil memegang tas jinjingan berisi kue cucur, Arianti merapalkan dulu mantra gendam si kebo dongkol. Sampai 7 kali diucapkan, dia menginjakan kaki ke atas tanah, ngegedig bumi, barulah dia berjalan dengan percaya diri menuju ke sawah tempat Kang Dadang biasa mengawasi para petani. Memang betul nih, ketika tiba di sawah, kelihatan tuh Dadang lagi duduk ngelamun di saung sawah. Arianti memfokuskan pandangan ke arah Dadang yang sedang duduk sambil menghisap rokok. Gendam kebo dongkol kembali dirapalkan, lalu berjalan mendekat ke arah saung. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Neng Arianti, ucap Dadang. Gak biasanya di Dadang tersenyum sumringah, seperti yang begitu senang melihat Arianti datang. Arianti duduk di samping Dadang. Tas jinjingan dia simpan di lantai saung. Bawa apa itu Neng? Ini loh Kang, semalam Neng bikin kue cucur, katanya Kang Dadang suka ya. Nih Kang, cobain, ucap si Arianti sambil tersenyum genit ke arah Dadang. Dadang terlihat malu-malu sampai memerah pipinya. Lantas dengan tangan gemetar, dengan pandangan tak lepas dari Arianti, mengambil kue cucur yang sudah dijampi-jampi, lalu mulai melahap kue cucur itu. Saking sukanya, ampe setengah piring tuh kue cucur habis dimakan sama si Dadang. Enak Kang? Enak Neng, manis. Beneran manis, beneran. Tapi lebih manis lagi senyum Neng Arianti,
ucap si Dadang. Udah mulai nih berani ngerayu Arianti. Dalam hati Arianti tertawa. Sepertinya betul gendam kebo dongkol sudah mempengaruhi pikiran Dadang. Lepas itu Arianti di sini yang main strategi tarik ulur. Lagi deket-deketnya nih si Dadang, lagi asik-asiknya ngomong si Dadang. Arianti malah pamitan pulang, yang tentunya membuat Dadang begitu kecewa. Terlihat jelas dari raut wajahnya. Pulanglah Arianti ke rumah, lalu malam harinya kembali Arianti melakukan ritual gendam, membakar kemenyan, merapalkan gendam kebo dongkol. Arianti terus nembak si Dadang. Dan semenjak itu Arianti nggak lagi datang ke sawah. Sampai 3 hari nih Arianti nggak pernah datang ke sawah lagi, membuat Dadang yang pasca memakan kue cucur itu terus kebayang Arianti. Lagi makan kebayang, mandi kebayang, sampai lagi berak tuh bayangan Arianti muncul di pikiran Dadang. Dadang pun menunggu-nunggu Arianti datang. Namun dah 3 hari Arianti nggak ada ke sawah, membuat Dadang betul-betul kelimpungan. Lalu Dadang memberanikan diri bertanya kepada Mang Jana. Mang Jana hanya menjawab kalau Arianti di rumah. Lantas di sini Dadang pun buru-buru pulang. Bukan pulang ke rumah bapaknya, tapi langsung ke rumah Mang Jana ingin bertemu dengan Arianti. Dadang datang ke rumah Mang Jana. Arianti seperti yang sudah menyadari. Dia sudah berdandan rapi. Begitu pintu diketuk, suara Dadang beruluk salam, pintu dibuka, Arianti tersenyum mengerling ke arah Dadang. Nah disinilah mulailah Arianti melakukan hubungan dengan Dadang tanpa sepengetahuan Juragan Sobari. Hampir tiap malam Dadang ini datang ngapel ke rumahnya Arianti. Birumsah sempat terkejut serta takut. Pak, bukannya si Jang Dadang itu sudah punya calon, udah mau nikah. Kok Bapak biarin sih deket sama Arianti? Gak apa-apa, gak apa-apa. Toh anak kita yang pengen, biarkan saja. Tapi kalau Juragan Sobari ngamuk gimana? Gak bakal, gak bakal. Kita perhatikan saja, ucap Mang Jana. Nah di sini hubungan semakin lama semakin erat. Bahkan ketika Mang Jana di sawah, Dadang pasti standby di rumah Arianti. Nah saking dekatnya hubungan mereka, Arianti sampai tak segan-segan menyerahkan kehormatannya kepada Dadang. Arianti dan Dadang setiap pagi pasti melakukan hubungan badan. Arianti apa tujuannya? Tujuannya pengen mengikat Dadang. Nah selepas beberapa kali melakukan hubungan badan, Arianti tentunya udah nggak perawan. Disinilah Arianti yang tiap malam terus melancarkan gendam si kebo dongkol menyuruh Dadang untuk memutuskan calon istrinya, untuk mengakhiri pertunangan dan menikahi dirinya. Dadang pun menyanggupi. Dan satu malam Dadang di rumah mengajak Juragan Sobari dan Bu Ayu orang tuanya berbicara. 2 kawan Dadang yang menunggu di luar hanya diam sambil mengopi. Sampai tiba-tiba mereka terkejut mendengar suara bentakan Pak Sobari. Hah? Gak salah dengar Bapak? Kamu mau mutusin si Nendah? Kamu ini sebentar lagi mau nikah, Dang. 2 bulan lagi. Mau ditaruh di mana muka Bapak? Gak kira-kira kamu. Kurang gimana si Nendah, orang berpendidikan, cantik, solehah. Di pesantren aja dia 4 tahun. Apa kurangnya Nendah, Dang? Di sini Dadang gak kalah ngebentak. Pokoknya Dadang gak mau nikah sama si Nendah. Dadang sudah punya calon yang lebih baik daripada Nendah. Siapa, Dang? Siapa? Arianti, Pak. Hah? Arianti?
Arianti siapa, Dang? Tanya sang ibu. Arianti, Bu. Anaknya Mang Jana sama Birumsah. Hah? Anak si Jana? Panyawah Bapak? Iya, Pak. Astagfirullahaladzim, Dang. Kenapa, Pak? Apa karena Mang Jana panyawah Bapak orang gak punya? Bukan masalah orang gak punya, Dang. Jadi enggak. Bapak dan Ibu tahu si Arianti seperti apa. Apa yang kamu mau dari Arianti yang gak ada di Nendah? Pokoknya Dadang gak mau, Pak. Dan terus terang aja, Pak. Arianti itu apa? Udah Pak. Udah apa? Mulai curiga nih Pak Sobari. Akhirnya Dadang pun berterus terang. Kalau Arianti sudah dia tiduri. Bahkan udah beberapa kali. Yang mendengar itu Juragan Sobari syok bukan main loh. Gak nyangka anaknya ini sudah merampas kehormatan anak gadis orang lain. Pantes ngotot mau mengakhiri hubungan dengan Nendah calon istrinya. Di sini Bu Ayu ampe nangis. Pak, ini gimana, Pak? Ya mau gimana lagi, Bu? Kita tetap harus bertanggung jawab. Tapi Nendah gimana? Sudahlah, itu urusan Bapak. Nanti Bapak yang temui orang tuanya. Dang, sekali lagi Bapak tanya, yakin kamu mau nikah sama si Arianti? Yakin, Pak. 1000% yakin, Pak. Ya sudahlah, terserah kamu. Ucap si Pak Sobari. Singkatnya nih, akhirnya Pak Sobari pun datang menemui keluarga Nendah di kota dan memutuskan hubungan pertunangan anak mereka. Tentunya Pak Sobari tak menutupi kelakuan Dadang. Singkat cerita, pasca putus dengan tunangannya, karena memang sudah rame 2 bulan lagi mau nikah, pernikahan pun dilanjutkan. Tapi pengantin perempuannya bukan Nendah, melainkan Arianti, anak Mang Jana dan Birumsah. Itu semua tak lepas dari bantuan ajian gendam pengasihan si Gembok Dongkol, pemberian dari Ki Badar. Menikahlah Dadang dengan Arianti. Arianti begitu bahagia, bisa hidup senang, banyak harta, banyak uang dari Dadang yang merupakan anak tunggal Juragan Sobari. Kerjanya Arianti ya tiap hari hanya hidup berpoya-poya dengan harta sang suami. Melayani Dadang ya ogah-ogahan. Arianti gak pernah masak, gak pernah nyapu. Sampai Dadang bayar pembantu. Wah, kurang gimana lah Arianti ini disenangin sama Dadang. Betul-betul diratukan. Tapi walau sudah hidup bergelimang harta, Arianti ini lupa kepada Mang Jana dan Birumsah ibunya. Mang Jana dan Birumsah tetap kerja jadi panyawah hanya untuk menyambung hidup. Arianti yang sudah bergelimang harta tak pernah memberi sepeser pun uang kepada ibu bapaknya. Bahkan berkunjung pun tidak, walau tinggal masih satu desa di Rancasenggang. Tak terasa pula sudah 2 tahun lamanya mereka menikah. Dan selama 2 tahun itu, Dadang diperlakukan layaknya seorang budak oleh Arianti. Hanya diperas hartanya, Dadang ini dijadikan keset sama Arianti. Diinjak-injak lah. Udah hilang harga diri Dadang sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami. Tak jarang Arianti marahin Dadang di tengah jalan di depan orang. Pokoknya ngelunjak nasi Arianti. Tapi Dadang ini tetap sabar, mengayomi, terus mengikuti keinginan sang istri. Ibu bapaknya aja sampai geleng kepala. Di sini timbullah nih keserakahan dari Arianti. Arianti tak merasa puas dari harta yang dimiliki sang suami. Dia ingin lebih lagi. Dia pun berniat mau memikat Juragan Sobari, bapak mertuanya. Apa enggak gila nih si Arianti?
bapak mertuanya mau diembat pula sama Arianti. Walaupun sebenarnya nanti kalau ibu bapaknya si Dadang udah nggak ada, harta kan jatuh ke Dadang pula. Arianti pula nanti yang punya. Tapi di sini Arianti nggak puas, pengen menguasai semua harta milik sang mertua. Arianti malam itu pun mulai kembali merapalkan gendam si Kebo Dongkol. Tapi bukan untuk memperkuat gendam kepada Dadang, tapi untuk memikat Pak Sobari, bapak mertuanya. Besok paginya Arianti menyiapkan masakan yang enak-enak yang biasanya dimakan oleh sang mertua. Tumben-tumbenan ini si Arianti ngajak Dadang berkunjung ke rumah mertuanya, nganterin makanan. Lepas nganterin makanan, bahkan menyaksikan mertuanya langsung makan di depan Arianti. Dalam hati Arianti tertawa. Lalu malamnya Arianti nembak Pak Sobari lagi pakai asihan Kebo Dongkol. Tapi anehnya, udah 7 malam nih rapalan ajian gendam Kebo Dongkol ditembakin ke si Pak Sobari. Namun Pak Sobari masih cuek dan tidak tergoda oleh Arianti. Maka di sini Arianti pun bingung sendiri. Merasa gagal naklukin bapak mertuanya. Akhirnya Arianti pun datang kembali ke rumahnya Ki Badar. Ada apa lagi, Neng? Ki, kenapa ya Ki? Gendam Kebo Dongkol sudah tidak lagi berpengaruh, Ki. Loh, mana mungkin, Neng? Buktinya suamimu kan masih ada, masih tetap menikah denganmu. Bukan gitu, Ki. Saya pakai gendam Kebo Dongkol untuk menaklukkan bapak mertua saya. Hah? Bapak mertuamu? Iya, Ki. Dan kamu, Neng? Terus, ya itu, Ki. Ini sudah 7 malam saya tembakin tuh. Saya tembak terus bapak mertua saya. Tapi dia tetap gak kegoda, gak mempan tuh gendam, Ki. Aduh, Neng. Ya pantas saja gak bakal mempan untuk menaklukkan orang sekaliber Juragan Sobari. Kalau hanya pakai gendam Kebo Dongkol, gak bakal bisa, Neng. Juragan Sobari juga punya pegangan. Ada yang membenteng tubuhnya. Gendam Kebo Dongkol gak akan bisa menembus benteng pertahanan batinnya Juragan Sobari. Aduh, lantas gimana atuh, Ki? Tolong saya lah, Ki. Saya ingin menguasai semua harta Juragan Sobari. Kalau berhasil nanti, Aki juga saya kasih bagian. Saya kasih sawah sama empang, Ki. Ayo, Ki, bantu saya, Ki. Di sini Ki Badar pun terdiam ragu. Ini pasien paling gila yang pernah Ki Badar temui nih. Neng, pikir 2 kali, Neng. Karena akibatnya nanti, kalaupun bisa menaklukkan Pak Sobari, bisa rame nih kampung. Tabu, Neng, tabu, ngelanggar hukum. Hukum agama, hukum adat. Gak boleh, Neng. Allah persetan, Ki, dengan hukum agama, hukum adat. Yang penting, Ki, hidup di dunia itu kan sebentar. Kalau nggak hidup senang, ya percuma, Ki. Masih mending kalau mati nanti masuk surga. Lah kalau masuk neraka, ya sia-sia hidup ini, Ki. Ayolah, Ki, bantu saya, Ki. Si Arianti memaksa Ki Badar. Akhirnya Ki Badar pun mengalah. Ada, Neng. Ada cara yang bisa menaklukkan Juragan Sobari. Dan Juragan Sobari akan bertekuk lutut di hadapanmu, jatuh ke pelukanmu, serta menuruti semua keinginanmu. Namun syaratnya cukup berat, Neng. Berat. Berat bagaimana, Ki? Pertama, Neng, harus ada seekor ayam jago cemani untuk syarat ritual. Dan yang kedua, nanti kamu harus melayani nafsu
Prabu Gadayaksa. Maksud Aki, bagaimana Ki? Dan siapa Prabu Gadayaksa itu Ki? Prabu Gadayaksa itu Raja Buto Ijo dari Gunung Jati, Neng. Gunung Jati belakang rumah Ki Badar, bukan Gunung Jati Cirebon ya. Dari Gunung Jati, Neng. Dan nanti Neng harus mau melayani nafsunya Prabu Gadayaksa. Bukan hanya saat ritual, tetapi setiap malam Jumat Kliwon. Kamu harus memuaskan Prabu Gadayaksa. Dan baru selepas itu, Neng, selepas ritual nanti, Aki jamin Juragan Sobari akan mengemis-ngemis cinta di hadapanmu, Neng. Aki jamin. Jadi secara tidak langsung, ritualnya itu Arianti harus jadi Buto Ijo, melayani nafsu Raja Buto Ijo yang bernama Prabu Gadayaksa. Selepas mendengar semua persyaratan dari Ki Badar, Arianti yang memang sudah dibutakan ingin menguasai semua harta milik Juragan Sobari, Arianti pun menyetujui, lantas pamitan pulang. Malam Selasa itu, Arianti pun mengendarai motornya dari rumah Ki Badar pulang ke rumah. Dadang sudah menunggu di rumah, lantas bertanya Arianti dari mana. Arianti tak menjawab, malah membentak Dadang jangan ikut campur urusannya. Dadang hanya bisa diam. Nah besoknya, Arianti pun bayar orang untuk mencari ayam cemani. Berapapun harganya akan dia bayar. Ya zaman dulu ayam cemani susahnya kan minta ampun loh. Gak kayak sekarang banyak di peternak. Dulu betul-betul barang langka. Harganya pun begitu fantastis. Sampai akhirnya di hari Rabu, orang suruhan Arianti datang dengan pemilik ayam cemani yang dibawa. Adu harga pun terjadi sampai akhirnya Arianti bayar. Ayam cemani itu dia masukkan ke dalam kandang di belakang rumah. Dan hari Kamis malam Jumat, Arianti pun mendatangi Ki Badar. Ayam cemani dia serahkan kepada Ki Badar. Ki Badar lantas membawa semua sesaji yang dibawa Arianti diletakkan di dalam kamar ritual. Ayam cemani dia sembelih di belakang malam itu. Darahnya ditampung di mangkok, lantas disatukan dengan air kembang untuk memandikan tubuh Arianti. Sedangkan bangkai ayam cemaninya diletakkan di sesaji dalam kamar ritual. Tepat jam 9 malam, Arianti disuruh menanggalkan semua pakaiannya tanpa selembar benang pun. Dituntun keluar rumah oleh Ki Badar. Lalu Arianti dimandikan dengan air kembang bercampur dengan darah. Diguyur sekujur badan dengan bau amis yang begitu menyengat. Tubuh molek Arianti membuat Ki Badar melotot dan bernecakkan lidah. Walau sudah tua tapi Ki Badar ini dari perawakannya jauh dari umurnya. Umur 60 tapi tubuh seperti pemuda 40 tahun. Masih begitu gagah Ki Badar ini. Lepas itu, selesai mandi dengan air kembang bercampur darah ayam cemani, si Arianti dituntun masuk oleh Ki Badar. Dibawa ke ruang kamar ritual, lantas disuruh tidur telentang di atas tikar anyaman daun pandan. Lalu Ki Badar kembali membakar kemenyan. Tubuh Arianti diasapi dengan asap kemenyan. Lantas Arianti disuruh berdiri. Arianti ya hanya mengikuti perintahnya Ki Badar. Arianti disuruh berdiri lantas mengangkangi parukuyan tempat pembakaran kemenyan. Asap kemenyan putih tentunya langsung mengasapi bagian intimnya Arianti.
Lu tanya dah sama baraya-baraya TKW yang kerja di Saudi. Di sana pun sama. Nyonya-nyonya di Saudi sana ya mengasapi alat intimnya, bagian intimnya itu dengan bukhur. Nah kalau ini di kita kan dulu adanya kemenyan ya pakai kemenyan. Sah-sah saja, tapi kan ini mah beda lagi, Arianti mah ritual gitu. Boleh dicoba ibu-ibu ya, pakai bukhur diasapi. Nah, selepas diasapi bagian intimnya, Arianti kembali tidur telentang. Lantas dari kotak kayu di altar ritual dalam kamar, Ki Badar membawa sesuatu berupa botol minyak serimpi yang dari penerangan lampu teplok isinya itu ada benda seperti ijuk, seperti ular kawat yang bergerak-gerak. Teng, buluh ini akan Aki tanamkan di beberapa bagian tubuhmu. Inilah yang akan menjadi benda pemikatmu untuk menaklukkan Juragan Sobari. Arianti menganggukkan kepala. Pejamkan matamu, Neng. Iya, Ki, ucap si Arianti. Arianti memejamkan mata dengan tubuh telentang di atas tikar anyaman daun pandan. Lantas bulu seperti cacing kawat itu dikeluarkan dari botol minyak serimpi ke dalam sebuah mangkuk. Diambil satu persatu. Diletakkan pertama di keningnya Arianti antara dua alis. Ketika buluh itu diletakkan, itu bergerak-gerak masuk ke dalam. Seperti merobek kulit Arianti. Selepas dipasang di kening, mengambil satu lagi, dipasang di bawah bibir. Lalu mengambil lagi, dipasangkan di dadanya Arianti. Itu si buluhnya yang kayak ular kawat itu langsung merengsek masuk ke dalam. Panas dan geli bukan main yang dirasakan oleh Arianti. Sampai Arianti ini melenguh-lenguh. Lepas itu Arianti disuruh membalikan badan. Lalu kembali buluh diambil, dipasangkan di dua bulatan pinggangnya Arianti. Lepas itu Arianti disuruh kembali telentang. Satu di kening, yang kedua di bawah bibir. Total 6 buluh sudah dipasang di tubuh Arianti. Lalu di sini Ki Badar kembali membakar kemenyan putih. Selepas kemenyan putih asapnya mengepul, Ki Badar pun merapalkan sebuah mantra dalam prosesi pemasakan buluh buto ijo. Ketika asap kemenyan semakin tebal menyelimuti ruangan kamar ritual, di sini Ki Badar mulai merapalkan mantranya. Hong ilaheng prayoga naniro aku si komo dadi, aku teko ngajak dulurku si komo wurung. Mayan-mayanku buka no pelawangan gaibe. Sedulurku den bagus aki buto ijo, lan den ayune nini buto ijo. Hurip jud maujud, ono ngersaku heh dulurku, aku tak jaluk mereneo, jabang bayiku, duwe perlu marang seliramu, siro teko wujud temoni aku. Hong ilaheng prayogana niro aku si komo dadi, aku teko ngajak dulurku si komo wurung. Mayan-mayanku buka no pelawangan gaibe, sedulurku den bagus aki buto ijo, lan den ayune nini buto ijo. Hurip jud maujud ono ngersaku heh dulurku, tak jaluk mereneo, jabang bayiku, duwe perlu marang seliramu, siro teko wujud nemoni aku. Mantra itu terus dilantunkan oleh Ki Badar. Dan selepas melantunkan mantra, Ki Badar ini membangunkan Arianti yang masih menderita kegelian akibat bagian-bagian intimnya sudah dimasuki oleh
buluh seperti ular kawat. Neng, sekarang Neng harus semedi dan baca rapalan mantra ini, ucap Ki Badar nyodorin selembar kertas usang. Rapalkan terus mantra ini, mantra pengundang Prabu Gadayaksa, Raja Buto Ijo dari Gunung Jati. Dan nanti ketika beliau datang, layanilah dia seperti Neng melayani suamimu. Di sini Arianti menganggukkan kepala. Ki Badar pun keluar dari kamar ritual menutup pintu begitu rapat. Arianti melanjutkan rapalan mantra seperti tadi yang didawamkan oleh Ki Badar. Mantra terus dirapalkan oleh Arianti. Kemenyan terus dibakar. Entah bilangan yang keberapa, mulai terdengar suara lolongan anjing di Ranca Senggang, seolah memberikan pertanda akan datangnya sesuatu ke kampung itu. Di sini Arianti terus merapalkan mantra itu tiada henti. Pohon-pohon jati di belakang rumah Ki Badar sudah mulai berderak-derak terkena hembusan angin kencang. Lalu di sini Arianti mendengar suara yang menggeram. Begitu menggema, suara geramannya begitu berat. Rumah pun terasa bergetar pula. Lantas tiba-tiba sosok Buto Ijo muncul di hadapan Arianti. Arianti terkejut sampai hampir terjungkal. Buto Ijo itu lidahnya menjulur panjang, meneteskan lendir yang begitu kental. Matanya bulat sebesar kepalan tangan. Hidungnya seperti hidung seekor babi dengan telinga runcing, rambut gimbal acak-acakan, baunya apek serta anyir menyeringai ke arah Arianti. Memandang bergantian ke tubuh Arianti dan ke bangkai ayam cemani. Lalu ayam cemani itu diambil oleh si Buto Ijo. Hanya dalam satu suapan, ayam itu ditelan bulat-bulat oleh Prabu Gadayaksa di hadapannya. Dan selanjutnya, seperti apa yang diucapkan oleh Ki Badar, Arianti pun melayani Prabu Gadayaksa layaknya dia melayani dadang suaminya. Yang jelas malam itu, Ki Badar sendiri nggak bisa tidur, terus terjaga karena terganggu oleh suara permainan Arianti dengan Prabu Gadayaksa di dalam kamar ritual. Arianti terus melenguh dan merintih semalaman. Entah sudah berapa puluh kali mereka melakukan hubungan terlarang. Sampai akhirnya suara Arianti menghilang tepat ketika terdengar azan awal Ustadz Tholib di musola. Selepas Prabu Gadayaksa ini pulang kembali ke keratonnya, barulah si Ki Badar ini menerobos masuk ke dalam kamar ritual dan menyaksikan Arianti tidur telentang, napas tersengal-sengal, dengan kaki mengangkang memperlihatkan bagian intimnya secara gratis kepada Ki Badar. Aduh, Aki, sudah Neng, jangan bangun dulu. Ini bagian yang terakhir. Apalagi Ki, ini Neng, ini bulu terakhir yang akan dipasang ke tubuhmu. Baik Ki, tapi Neng, memasukkan bulu ini caranya berbeda. Maksud Aki, harus lewat persetubuhan, ucap Ki Badar, yang langsung membuka pakaiannya. Arianti ya hanya mengangguk lemah mengikuti ucapan Ki Badar. Lalu di sini Ki Badar pun menikmati sisa Prabu Gadayaksa, mulai menunggangi Arianti dengan alasan akan memasukkan buluh Buto Ijo terakhir tepat di bagian vitalnya Arianti. Dan selepas puas menikmati tubuh Arianti, bulu Buto Ijo baru dimasukkan oleh Ki Badar dengan kedua
jari tangan. Lepas itu, Arianti pun dibantu bangun, dituntun keluar, dimandikan oleh Ki Badar. Bayangin, semalaman digarap Raja Buta pulang digarap sama Ki Badar. Lepas itu, sekitar jam 8 pagi, barulah Arianti pulang ke rumah. Selepas pulang ya karena semalaman habis digempur sama Buta sama Ki Badar pula, Arianti tertidur lelap sampai sore hari. Hari itu Arianti menghabiskan waktu hanya di rumah. Dan besoknya, hari Sabtu, Arianti membawa makanan ke rumah sang mertua. Dan disinilah perubahan terjadi. Juragan Sobari ketika bertemu dengan Arianti sampai melotot, sampai ngiler tuh istilah kata. Terpikat oleh Arianti menantunya sendiri. Arianti pun dengan tingkah genitnya melayani makan sang mertua. Yang kebetulan Bu Ayu, ibu mertuanya Arianti, lagi nggak ada. Khasiat dari buluh buto ini betul-betul luar biasa. Juragan Sobari, juragan yang begitu baik hati, ramah kepada siapapun, tak pernah segan menolong orang lain. Pada hari Sabtu itu jatuh bertekuk lutut ke dalam pelukan Arianti. Dan sejak saat itu, Arianti dan Juragan Sobari pun menjalin hubungan gelap. Tak jarang Juragan Sobari datang ke rumah Arianti. Hanya untuk apa? Untuk melakukan hubungan badan. Ini perempuan iblis, benar-benar iblis. Layanin mertua, layanin pula anaknya. Apa nggak edan coba? Dadang pun sudah mulai diserahi semua pekerjaannya Juragan Sobari. Dengan alasan Dadang akan mewarisi semua harta kekayaan. Yang padahal cuma cari kesempatan bisa berduaan dengan Arianti. Bu Ayu udah nggak pernah lagi disentuh. Bahkan Juragan Sobari sering bertingkah kasar kepada istrinya sendiri. Yang tadinya rumah tangga harmonis dengan Bu Ayu. Wah, udah kayak apalah di rumah. Sobari jarang di rumah. Seringnya menghabiskan waktu dengan Arianti. Nah, 1 tahun berlalu nih. Arianti berselingkuh dengan bapak mertuanya sendiri. Di sini Arianti sudah mulai bosan dengan Dadang dan ingin lekas menyingkirkan Dadang. Akhirnya di sini Arianti menyampaikan niatannya menyingkirkan Dadang kepada Ki Badar. Ternyata Ki Badar ini dukun ilmu hitam multi talent. Bukan hanya pintar ilmu pelet, bukan hanya bisa menuntun pesugihan, ternyata punya pula ilmu santet. Di sini Ki Badar menyanggupi melenyapkan Dadang dengan ilmu santet miliknya dengan syarat seekor kambing kendit. Arianti menyanggupi, dia cari kambing kendit sampai 2 minggu baru dapat. Langsung dia serahkan kepada Ki Badar. Namun selepas mendapatkan kambing kendit, Ki Badar pun sambil tersenyum mesum berkata, "Syarat terakhirnya, Neng, seperti biasa, Aki minta dilayani. Gampang Ki, gampang. Yang penting hari ini juga, malam ini juga, santet si Kang Dadang." Ki Badar pun mengangguk tersenyum puas. Kambing kendit itu disembelih langsung oleh Ki Badar. Lalu badan si kambing beserta kepalanya dikubur di belakang rumahnya Ki Badar. Lalu foto Dadang dan celana dalam bekas pakai Dadang oleh Ki Badar dibungkus sedemikian rupa dengan jerami ketan hitam, dibuat seperti boneka orang-orangan sawah, diikat dengan benang berwarna merah, dan Ki Badar di tangan kiri memegang boneka dengan foto dan celana dalamnya Dadang, di tangan kanannya
memegang sebilah keris kecil yang begitu tajam bagian ujungnya. Lalu di sini Ki Badar di depan Arianti mengasapi boneka jerami ketan hitam di atas asap kemenyan sambil membaca mantra. Gemepak geblak ing lemah, tumindak jeruji ing sasworo, loro guno ojo tangi, jenengane sirah lumpiah, yen tangi loro, yen loro geblako, yen geblak matiyo, gemepak ono ing awak, mati lan turuwo, mergo loro getih, getih putih sing mbok suwun, si jabang bayine Dadang Ramdhani bin Sobari. Gemepak geblak ing lemah, tumindak jeruji ing sasworo, loro guno ojo tangi, jenengane sirah lumpiah, yen tangi loro, yen loro geblako, yen geblak matiyo, gemeplak ono ing awak, mati lan turuwo, mergo loro getih, getih putih sing mbok suwun, si jabang bayine Dadang Ramdhani bin Sobari. Mantra itu dibaca terus beberapa kali oleh Ki Badar. Lalu si ujung keris ditusukkan ke tubuhnya boneka. Paha, kaki, tangan, dan di bagian kepala. Beberapa kali terus-menerus sambil melantunkan mantra. Lalu boneka jerami ketan hitam dengan foto Dadang dibungkus kain kapan yang nantinya oleh Ki Badar akan dikubur di pemakaman. Dan selepas ritual santet selesai, Ki Badar menagih janji Arianti buka baju melayani nafsu dukun tua malam itu. Nah, esok paginya Arianti pulang. Pulang ke rumah, Dadang waktu itu pamitan mau ngecek empang karena mau panen. Arianti pun hanya menganggukkan kepala. Ketika Dadang pergi naik motor, Arianti berdoa dalam hati, cepat mati lu. Nah, selang 1 jam Dadang pergi, terdengar ribut suara orang berlarian. Ketika Arianti membuka pintu, ternyata Dadang digotong oleh warga dalam kondisi pingsan yang kata beberapa karyawan di empang, Dadang jatuh dari motor masuk ke empang dan sudah dalam kondisi pingsan. Lalu Dadang pun dilarikan ke rumah sakit. Tapi ketika tersadar, Dadang dalam kondisi lumpuh total, tak bisa bergerak sama sekali. Seminggu dirawat di rumah sakit. Akhirnya Dadang pun mati. Arianti bukannya sedih, tetapi dia malah tersenyum karena berhasil melenyapkan Dadang suaminya. Nah, selepas Dadang mati, selang 40 hari terjadi pertengkaran hebat antara Juragan Sobari dengan Bu Ayu istrinya. Yang ujung dari pertengkaran itu, Bu Ayu diceraikan oleh Juragan Sobari. Diceraikan, diusir tanpa diberi sepeser pun harta oleh Juragan Sobari. Waktu itu, Bu Ayu dengan pakaian dalam tas dilempar keluar dari rumah Juragan Sobari. Bu Ayu pun sambil menangis berjalan menyeret tas besar berisi pakaian ke rumah keponakannya, Sarip. Yang oleh Sarip, akhirnya Bu Ayu, sang bibi, diantar pulang ke rumah orang tuanya, Ayu. Lalu, pasca 100 hari Dadang meninggal. Kan pasca 40 hari menceraikan Bu Ayu. Nah, 100 harinya Dadang mati. Kampung Rancasenggang gempar. Pak Sobari yang begitu baik dan terkenal alim mengumumkan akan menikahi Arianti, menantu mantan istri anaknya sendiri.
Kan dalam hukum agama nggak boleh. Tapi di sini Juragan Sobari tetap memaksa penghulu di sana untuk menikahkan mereka berdua. Pernikahan tabu pun terjadi. Ya warga gak bisa apa-apa. Dan selepas resmi menjadi istrinya Juragan Sobari, perlahan dengan pasti harta milik Juragan Sobari mulai beralih kepemilikan menjadi milik Ariyanti. Selepas dalam beberapa tahun harta jadi milik Ariyanti, hal sama pun terulang kembali. Juragan Sobari dilenyapkan dengan cara disantet oleh Ki Badar. Dan selepas Juragan Sobari mati, Ariyanti hidup poya-poya dengan harta yang begitu melimpah. Sampai akhirnya satu ketika Ariyanti jatuh sakit begitu parah. Betul-betul parah. Berobat ke sana kemari, tak bisa sembuh sama sekali. Ki Badar, dukun yang membantunya, sudah mati. Harta yang dia punya perlahan habis untuk berobat. Dan ketika sakit, siapa yang merawat? Tetap Mang Jana dan Birumsah yang sudah dilupakan Ariyanti. Waktu ke waktu kondisi Ariyanti semakin parah. Harta mulai habis digunakan berobat. Ariyanti seperti mayat hidup. Tubuhnya lumpuh seperti Dadang dan Pak Sobari. Lalu membusuk di sekujur badan. Perlahan digerogoti. Sampai akhirnya Ariyanti mati. Nah, itulah penyebab kematian Ariyanti yang begitu mengenaskan. Sampai mayatnya ditemukan di Pacilingan, di tempat yang begitu najis dan bergentayangan. Itu semua akibat semasa hidupnya menumpuk dosa, menjadi raja buta, sampai melenyapkan nyawa suami serta mertua.